Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mendengar kalimat ini? Keselamatan jiwa-jiwa di atas segala aturan yang ada? Ya, Anda pasti pernah mendengar, dan itu juga sejalan dengan kanon 1752 dalam kitab hukum kanonik yang berbunyi keselamatan jiwa-jiwa dalam gereja merupakan hukum yang tertinggi. Artinya, bagi gereja Katolik juga keselamatan jiwa-jiwa itu di atas segala-galanya, meskipun gereja juga ada banyak aturan-aturan yang mengatur umatnya supaya teratur dalam hidup menggereja. Contohnya bagaimana? Misalnya, ada orang Katolik yang sudah dibaptis, yang sudah terima krisma, terima komuni, tapi dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan pasangannya dan belum diikat melalui pernikahan yang sah. Itu berarti mereka jatuh dalam dosa yang berat, jatuh dalam dosa persinan, kumpul kebo. Dan mereka secara otomatis mendapat ekskomunikasi dari gereja, pengucilan dari persekutuan. Dan ekskomunikasi ini bukan bertujuan untuk menghukum saja, tetapi mendorong mereka menuju pada pertobatan yang menyembuhkan mereka. Namun, dalam situasi tertentu, jika mereka yang sudah kumpul bersama, kumpul kebo, salah satunya sedang sakit keras dan membutuhkan pelayanan gereja, maka itu para pejabat gereja, pelayan gereja termasuk kami para imam, harus segera melayani dia, memberikan minyak suci, memberikan viatikum untuk keselamatan jiwanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, meskipun gereja Katolik penuh dengan aturan-aturan dan hukum-hukum, namun gereja Katolik tetap menggunakan prinsip kanon 1752, keselamatan jiwa-jiwa dalam gereja merupakan hukum yang tertinggi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan hal ini juga sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus pesankan dalam Injil hari ini. Kita bisa membaca dan mendengar Injil hari ini bagaimana orang Farisi menegur murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi, memetik itu sama dengan memanen. Tetapi bagi orang ahli Taurat, memetik tidak sama dengan memanen. Karena memetik itu bukanlah pekerjaan berat, sedangkan memanen itu baru pekerjaan berat yang dilarang pada hari Sabat. Tetapi Yesus ingin meluruskan orang-orang Farisi bahwa meskipun sedang masuk kepada hari Sabat, keselamatan jiwa-jiwa juga harus diutamakan, yaitu makan minum. Dan Yesus katakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan, bukanlah persembahan. Itu artinya perbuatan cinta kasih, perbuatan nyata dalam kehidupan, bukanlah sibuk dengan ritus agama dan aturan-aturan sehingga membutakan orang-orang yang beriman, sehingga ketika mereka melihat orang di depan mata mereka yang membutuh pertolongan, mereka pun tidak bisa lagi memberikan pertolongan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita melihat situasi saat ini, banyak orang ateis bermunculan di Eropa, dimanapun. Mengapa mereka bermunculan? Karena mereka sungguh melihat dengan mata mereka, mereka mendengar juga bahwa kesaksian orang-orang yang mempunyai iman, mempunyai agama itu jauh lebih buruk kadang-kadang daripada apa yang mereka perbuat. Mengapa demikian? Bahkan orang-orang yang tidak punya agama sekalipun, yang kadang-kadang tidak mengakui Tuhan, bahkan mereka lebih banyak berbuat cinta kasih daripada mereka yang mempunyai iman, yang punya agama. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua para pengikut Kristus. Kita mempunyai iman, kita mempunyai agama. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sungguh menunjukkan perbuatan cinta kasih, memberikan kesaksian nyata, perbuatan cinta kasih kepada banyak orang, ataupun kita bersaksi yang sebaliknya. Kita orang beriman, orang beragama, bahkan kita malah tega untuk membunuh orang, menyakiti orang, atau menzolimi orang, atau membuat orang lain susah, atau memfitnah orang lain, dan banyak hal sebagainya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah tantangan bagi kita. Dan Injil hari ini menyadarkan kita bahwa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, yang kita harus utamakan adalah belas kasihan, bukan hanya sibuk dengan ritus, dengan keagamaan, dengan liturgi, dengan persembahan, tetapi kita lupa untuk menjalankan perbuatan cinta kasih dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari supaya kita juga mampu menjadi saksi Kristus yang mewartakan cinta kasih yang nyata kepada banyak orang, bukan hanya sibuk dengan ritus keagamaan saja. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.